Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuda ilaihi mamaral layalin wa tulal zawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuda ilaihi mamaral layalin wa tulal zawam. Alhamdulillahilladzi ja'ala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah, jemplingnya kelihatan lapar ini. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi man shoma wa qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadratul Mukarram Al-Mukhtaram, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittihad, Kiai Haji Ghazali Mansur Al-Mukhtaram wal Mukhtaram, guru kita semuanya Kiai Haji Jainal. Mudah-mudahan para asatid, para guru-guru yang mengabdikan ilmunya untuk dakwah di jalan Allah, bil khusus di Pondok Pesantren Al-Ittihad ini, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipanjangkan umurnya, amin. Diberkahkan rezekinya, amin. Disehatkan jiwa dan raganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Dan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji dan syukur tidak lepas kita selalu panjatkan ke hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala
Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan ruh kepada kita, maka sebaik-baiknya manusia adalah mampu menjadikan apa yang Allah anugerahkan betul-betul menjadi wasilah jalan taat di hadapan Allah. Mudah-mudahan dengan hadirnya sore hari ini, kita semuanya berkumpul di tempat yang penuh berkah ini menjadi wasilah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan kita golongan orang-orang yang pandai bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Masjid Al-Ittihad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan juga salam teriring semoga terlimpah curahkan kepada baginda besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita rindukan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Tidak hanya di dunia ini, tapi sampai ruh dan jasad berpisah dari diri kita, maka kita selalu berharap, bermohon agar kita semuanya mendapatkan syafaat baginda besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Al-Ittihad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tanya kepada para jamaah semuanya di sini, ada tidak dari sekian harapan-harapan ingin sekali, dari sekian harapan ini ingin sekali puasa ini maksimal ibadahnya? Ada tidak seperti itu? Ada? Ada? Ya. Seperti apa agar kita ibadahnya maksimal? Bagaimana caranya agar bulan suci Ramadan ini adalah momentum bagi kita semuanya untuk apa? Untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Ketika diri ini ada dorongan, bahkan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan dari awal bahwasanya man fariha biduhuri Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Orang yang bahagia, senang datangnya bulan suci Ramadan, mempersiapkan dengan sebaik mungkin ilmunya dan hal-hal lainnya sehingga betul-betul maksimal dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, haramallahu jasadahu ala niron, maka jasadnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam nerakanya Allah. Baru senang nih ya, kalau kita kan ketika mendapatkan ihbar, makanya ayat yang Allah firmankan ini, Bu Pak, Allah firmankan perintah puasa ini bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu. Betul? Hafal? Hafal? Insya Allah. Ya. Ini ayat Allah awali dengan ya nida. Nih bapak, ya ibu, manggil anak, jang, sini. Lalu ketika ibu atau bapak memanggil anak dan anak kita tidak nyaut, sekali kita panggil, nada kita tambah naik, betul? Jang ataupun dek, ya, kak, ya, mulai naik, tidak didengar karena anaknya lagi asik main game. Lalu dipanggil lagi yang ketiga, Kak, sini. Ada apa? Sini, ada apa? Lalu setelah itu datang. Kira-kira ketika datang setelah dipanggil-panggil beberapa kali anak kita tidak datang,
Bawaannya bagaimana Bu Pak? Kesel ente? Pastinya kesal betul. Cek Sunda teh ama arisia. Ya, digerok-gerok kita tadi ente yang harapan emak. Gitu. Dari tadi saya panggil kamu tidak datang-datang. Pertama, di sini nadanya tinggi. Sebagai anak yang baik, ketika dipanggil sudah selayaknya datang. Anak yang baik, betul Bu? Bu, betul? Betul Pak? Betul. Dipanggil datang. Dek, iya Bun, iya Kak, misalkan iya ya, tolong ambilkan ataupun tolong belikan roti ataupun belikan ibu bawang putih ke warung. Lalu anaknya bilang iya Bu. Kira-kira setelah mengucapkan anak seperti itu senang apa tidak? Senang apa tidak ketika anak kita nurut? Senang kan ya Bu Pak? Nih, ketika kita memanggil anak kita dan anak kita nurut karena dipanggil oleh kita, nih Allah Rabb Tuhan sekalian alam yang menitipkan ruh dan jasad kepada diri kita, nih manggil. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang Allah panggil? Siapa yang Allah serukan? Siapa yang ingin Allah panggil di sini? Amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Maka sudah selayaknya kalau ingin menjadi pribadi yang bertakwa, kalau ingin menjadi pribadi yang taat kepada Allah, cik atuh kupingkeun, regepkeun. Ketika Allah Subhanahu wa taala panggil, cepat-cepat datang. Dengarkan baik-baik apa yang Allah sampaikan. Pastinya sangat istimewa. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memfirmankan sesuatu hal tanpa ada keutamaan ataupun hal yang baik buat manusia. Ya ayyuhalladzina amanu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ini Allah panggil. Satu, ketika Allah panggil sudah selayaknya orang yang beriman segera datang. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan firman-Nya, kupingkeun, regepkeun. Itu yang pertama sebagai orang yang dirinya mengaku amanu, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Di sana di dalam tafsir dijelaskan mafrudotan. Kutiba telah diwajibkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman tadi. Alaikum, kepada kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengharapkan ridho dan rahmatnya Allah, wahai orang-orang yang ingin selalu dekat dengan Allah, yang ingin meninggalnya husnul khotimah. Ini kesempatan, ini suguhan Allah alaikum, kepada kalian semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan apa? Asyamu, puasa. Puasa Allah wajibkan kepada kita semuanya. Apa tujuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan orang-orang
untuk melaksanakan ibadah tersebut tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar ia mampu menggapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ada Bu? Pak, ada Pak? Nih, menurut para santri ada yang disebut dengan la'ala litaroji, ada yang disebut dengan la'ala litamani. Kalau la'ala litaroji, kalau la'ala litamani, ketika Bapak misalkan usianya sudah 50 tahun, 40 tahun, ya, yang dirasakan banyak dosa maksiat yang telah dilakukan oleh kita, pengen balik lagi ke usia anak-anak misalkan, yang tidak ada dosa ketika meninggal langsung masuk surganya Allah, pengen tidak seperti itu? Pengen, betul? Tidak membawa beban. Tadinya kullu mauludin yuladu alal fitrah, bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci bersih, tidak ada noda dan kotoran maksiat dosa yang ia lakukan selama hidup di dunia. Pengen bersih lagi nih, pengen balik dari usia 50 ataupun 60 tahun ini balik lagi ke anak-anak, itu namanya la'ala litamani. Tidak mungkin. Namun di sini la'alanya merupakan la'ala litaraji. Apa itu la'ala litaraji? Ketika ruh dan jasad masih menyatu dalam diri kita, ketika kita semuanya mampu menemukan bulan suci Ramadan ini, dan ia mampu mengaplikasikan setiap amaliyah ibadah yang ada di bulan suci Ramadan ini, kesempatan tersebut ia maksimalkan dengan sebaik mungkin, maka insya Allah derajat takwa dapat ia raih. Insya Allah. Bu, Pak, udah lapar ya? Udah lapar? Masih puasa? Masih, ya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sia-siakan bulan suci Ramadan ini. Jangan sia-siakan momentum yang Allah berikan ini. Jangan sampai lolos sedetik pun daripada kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya perbaiki, baca Al-Qur'annya perbaiki, qiyamul lailnya perbaiki, dan amaliyah ibadah yang seharusnya dilakukan sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat ia maksimalkan, dapat kita memaksimalkannya, karena kesempatan itu tidak akan pernah terulang kembali. Hari ini kita tidak mungkin bisa balik lagi ke hari pertama, tetapi kita sekarang ada di hari ke-7, masih ada beberapa hari lagi untuk menggapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya berpesan kepada para jamaah semuanya, yuk sama-sama kita maksimalkan ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan ini. Dari saya dicukupkan sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.